Om Swastiastu. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Adi Pratama. Mungkin kalau belum pernah nonton channel YouTube Majesty Production, saya perkenalkan di sini dulu. Nama saya Adi Pratama dan sering dipanggil ketua suku juga oleh Jero Dasar Alit. Titiang Jero Dasar Alit saking Desa Panak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa ya. Kita bisa berjumpa di sela-sela kesibukannya Jero Dasar Alit. Karena tadi Titiang banyak acara job untuk mumput acara, baik itu tadi ada pebayuhan, baik itu tadi ada kegiatan Titiang nembusin, dan tadi ada warak keruron, Astungkara. Saat ini kita sudah bisa berjumpa kembali. Ya. Apa kabar? Astungkara baik. Jero Dasar Alit gimana? Astungkara becik. Ya, syukurlah. Oke, jadi sekarang kedatangan saya kemari menemui Jero Dasar Alit untuk berbincang-bincang gitu, karena banyak masukan dari teman-teman, dari penonton di YouTube atau di media sosial yang menanyakan, terutama generasi-generasi atau anak-anak muda kita. Dia katanya ingin beli, tolong dong berikan pencerahan mengenai melik. Nah, sekarang kan lagi melik. Oh, iya. Melik. Jadi kan sekarang nih anak-anak muda kita nih mungkin asing ya gitu, mungkin mendengar kata, mungkin dia sering dengar melik tapi dia nggak tahu artinya gitu. Jadi kedatangan saya ke sini ingin menanyakan kepada Jero Dasar Alit mengenai melik tersebut agar penonton di rumah juga bisa mendengar secara langsung dan memahami apa itu melik. Oke. Baik, terima kasih atas kunjungannya beliau Adi Pratama, Ketua Suku dari Majesty Production ya, channel YouTube-nya. Sudah hadir pada kesempatan yang baik ini untuk menanyakan apa sih sebenarnya itu melik, kan begitu? Apa sih sebenarnya itu melik dan kenapa bisa dikatakan melik, kan begitu? Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan apa sebenarnya melik itu agar masyarakat bisa tahu, bisa paham, dan bisa sedikit berbagi wawasan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada mengenai tentang melik itu sendiri. Sebenarnya arti akar bahasa kata melik itu sendiri, melik itu berarti melek. Melek itu berarti melihat gitu. Jadi melik ini memiliki arti tiada lain adalah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata batin atau mata secara langsung manusia itu sendiri. Contoh seperti mata telanjang kita. Secara normal manusia itu tidak mampu melihat situasi ataupun tidak bisa melihat kehidupan di akan datang, tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat, atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi seperti roh-roh seperti itu, seperti roh, samar, gamang, memedi, betara atau lain sebagainya. Jadi dalam diri manusia itu, karena ibaratnya di dalam jiwa manusia itu tidak luput dengan adanya satripu yang ada, sehingga ketika dia ingin melihat sesuatu, dia hanya bisa melihat secara nyata atau hal yang tidak nyata atau hal yang gaib, maka dia tidak akan bisa melihatnya. Tetapi orang melik itu sendiri, orang melik itu sendiri tentunya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal pada umumnya, gitu. Jadi ketika orang melik itu diartikan melek itu melihat. Jadi apa yang dia lihat, makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya, maka dia bisa melihat itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu. Jadi intinya orang melik itu bisa merasakan atau melihat apa yang orang secara umum itu tidak bisa rasakan atau lihat. Iya, benar sekali. Jadi melik itu apakah ada jenis-jenisnya? Baik, mengenai tentang jenis-jenis melik yang harus kita pahami bersama. Melik itu sebenarnya kadangkala saat ini banyak kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan atau di dalam diri kita sendiri. Banyak anak-anak terutama ya, anak-anak terutama yang sering kita lihat terjadi kerauhan. Fenomena kerauhan, fenomena kerauhan. Jadi tidak bisa kita
memprediksi apa sih itu sebenarnya kerawahan itu sendiri. Apakah kerawahan itu termasuk melik? Ini yang kadangkala di masyarakat itu tidak mampu membedakan atau memprediksi itu sendiri. Oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit kepada masyarakat untuk bisa menambah sedikit wawasan, untuk bisa menambah sedikit pengetahuan kita bersama mengenai apa sih itu sebenarnya melik itu sendiri. Yang pertama mengenai tentang melik. Melik tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang apa sih sebenarnya makna daripada melik itu sendiri. Nah, jadi saat ini fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang kerauhan. Apakah itu bisa dikategorikan melik? Nah. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena melik itu sendiri banyak macamnya. Banyak macam melik itu. Melik itu tidak hanya satu. Melik itu banyak macamnya. Yang pertama ada melik ceciren. Melik ceciren. Nah, melik ceciren ini yang pertama adalah meliputi seperti adanya kadengan, tai lalat. Ada kadengan, tai lalat di bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti yang disebut dalam teks naskah kuno atau sastra atau dalam Pluktuk Weda dalam mengenai tentang ilmu pemelikan. Yang pertama adalah ada yang disebut melik ceciren itu seperti ada yang disebut melik apit wangke. Apit wangke. Ada melik durga. Melik durga. Melik apit wangke ini saya akan jelaskan apa sih sebenarnya melik apit wangke itu sendiri. Melik apit wangke itu meliputi adalah kadengan di kelamin. Oh, jadi di kelamin itu ada tai lalat. Di kelaminnya itu ada kadengan atau tai lalat, maka itu disebut itu bisa dikatakan melik apit wangke. Terus ada melik durga. Melik durga ini kadengan atau adanya tai lalat di lidah. Oh, di lidah. Di lidah. Oleh karena itu ketika itu terjadi dalam tubuh manusia, maka itu disebut dikategorikan melik ceciren. Gitu. Melik ceciren itu dari melik apit wangke sama melik durga itu termasuk melik ceciren. Iya, gitu. Oh. ada melik ceciren. Jadi ada ciri-ciri tertentu di dalam tubuh manusia itu yang memiliki melik itu sendiri. Nah, yang kedua, selain melik ceciren, ada yang disebut dengan melik pewukon. Melik pewukon itu sendiri adalah seperti melik pewukon itu lahir dalam hari-hari tertentu. Oh. Hari-hari tertentu, contoh orang yang lahir di hari Tumpek Wayang, orang yang lahir di hari Tumpek Landep, orang yang lahir di Galungan, orang yang lahir di Kuningan, Purnama, di Tilem, di Nyepi, Kalepakse, dan hari lahir yang memang memiliki buku-buku atau hari-hari yang sakral dalam agama Hindu. Itu bisa dikatakan melik tuh. Itu bisa dikategorikan melik karena itu memiliki sebuah vibrasi, karena ketika orang lahir di hari-hari tertentu itu dia membawa buddha kala atau dia membawa hal-hal sesuatu baik itu positif dan negatif, sehingga yang negatif ini harus kita netralisir sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupannya nanti. Seperti mungkin orang yang lahir di Tumpek Wayang itu kan, jadi setiap bertepatan Tumpek Wayang dia itu natap ya? Ya, natap bantet oton, natap bantet oton. Jadi sebenarnya kalau ada orang melik atau orang lahir di Tumpek Wayang, manut ring pemelikan sangkaning pewukon. Ketika ada orang yang lahir di hari-hari tertentu seperti contoh Tumpek Wayang tadi, maka dia harus melakukan pebayuhan. Pebayuhan ini yang dinamakan pebayuhan sapuh leger. Pebayuhan sapuh leger ini ketika ada orang yang sudah terlahir saja di pada pewuku, kalau sudah masuk wuku wayang, maka dia harus melakukan penebusan oton atau sapuh leger itu sendiri dan menggunakan media wayang yang ditarikan wayang itu oleh seorang dalang Brahmana. Seorang dalang yang berketurunan Brahmana, maka beliaulah yang berwenang untuk melakukan sesolahan atau lelampahan wayang itu sendiri, dan juga agar bisa menetralisir hal-hal yang buruk, sehingga orang yang lahir pada wuku Tumpek Wayang emosionalnya sangat tidak terkendali. Emosionalnya sangat tidak bisa dikendalikan karena banyak buddha kala yang mengikutinya ketika dia terlahir di dunia ini. Terus selanjutnya ada melik adnyana. Ada melik adnyana. Melik adnyana ini memang dari keturunan. Oh, melik keturunan. Dari keturunan, melik adnyana ini adalah melik keturunan yang memang dibawa dari sejak dia lahir. Sejak dia lahir, mungkin saja leluhurnya pada zaman dahulu adalah seorang pemangku, seorang pedanda, atau orang yang lahir atau berinkarnasi di dalam tubuh seorang itu.
yang berinkarnasi itu mungkin orang suci yang dulunya menjadi seorang penekun spiritual, seorang jero dasaran, jero balian, jero tapakan, mangku dan lain sebagainya, jero dalang dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki kepintaran atau hal-hal religius. Lalu ketika dia mati, dia tidak mau membuang semua kepintaran atau kereligiusannya itu, sehingga ketika dia berinkarnasi kembali, dia membawa semua itu. Tetapi sayang, semua itu bisa berfungsi dengan baik, namun juga bisa berfungsi dengan buruk. Oleh karena itulah, agar keburukan ini tidak bisa atau tidak merusak orang yang telah direinkarnasikannya itu, otomatis harus melakukan upacara pebayuhan itu sendiri. Pebayuhan itu sendiri ada upacara atau upakara penebusan. Penebusan ini manut ring dina hari. Kalau misalnya dia hari apa, dia lahir dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu, ada urip di badan penebusan itu yang harus dipenuhi. Gitu. Manut ring urip karena setiap hari ada uripnya. Gitu. Dan yang terakhir juga ada melik sesuai dengan kebutuhan atau orang melik memang sesuatu yang sudah ditakdirkan di dalam kehidupan saat ini. Contohnya melik sanan empek. Ada melik sanan empek, ada juga contoh salah satunya yang harus ditebusin, harus membayuh gitu ya. Harus membayuh ketika dia bersaudara 3. Cewek yang pertama, cowok yang kedua, cewek yang ketiga. Maka yang cowok ini harus ditebus, harus cowoknya harus ditebus, harus dibayuh. Gitu. Jadi ada juga seperti apa yang saya katakan, itu melik itu namanya. Bisa dikategorikan melik. Nah, bisa dikategorikan melik karena dia harus membayuh juga. Karena untuk menetralisir hal yang buruk yang dia bawa lahir. Oleh karena itu ada juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, seperti sanan empek itu sendiri. Yang pertama, dia misalnya bersaudara 3, anak pertama meninggal, anak kedua hidup, anak ketiga juga meninggal, sehingga dia harus dinetralisir untuk bisa mengamankan dirinya agar tidak ada hal yang negatif yang bisa mungkin merusak dirinya sendiri. Begitu. Jadi itulah makna kupasan dari apa sih itu melik itu sendiri. Dan orang tedun apakah bisa dikategorikan orang melik ketika orang itu kerauhan? Itu yang belum yang menjamin. Berarti belum tentu melik. Belum tentu melik. Mungkin saja ada sesuatu hal yang terjadi ketika ada orang kerauhan itu sendiri. Karena orang kerauhan itu tidak hanya satu macam, tetapi banyak macam orang kerauhan. Seperti pada waktu ini ada sebuah seminar kerauhan ya yang diadakan oleh, kalau nggak salah, ada Gases Bali yang mengadakan kegiatan seminar kerauhan itu sendiri. Sebenarnya kerauhan itu sendiri adalah sebenarnya antara percaya dan tidak percaya, karena roh manusia itu digantikan oleh roh sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Kerauhan itu ada macamnya. Yang pertama ada kerauhan dewaya, manusia, ada kalaya. Kalau kerauhan kalaya, bagaimana ciri-ciri orang kerauhan kalaya? Ketika ada orang kerauhan kalaya, maka dia gelur-gelur. Ciri-cirinya ini beda-beda ya? Gelur-gelur, teriak-teriak gitu ya bahasa Indonesia ya, teriak-teriak ya, teriak-teriak. Ditanya tidak mau nyaut. Seperti orang bebayan. Nah, seperti orang bebayan, teriak-teriak, gelur-gelur, ditanya tidak mau menyaut. Itu bisa dikategorikan sebagai kerauhan kalaya. Karena kalaya ini sama seperti Buddha. Kalau Buddha itu kan ibaratnya tidak bisa melihat. Ketika tidak bisa melihat, maka dia tidak akan mampu untuk memikirkan ataupun dia tidak akan bisa mengontrol dirinya, sehingga bisa saja terjadi sesuatu yang tidak bisa kita inginkan. Contohnya bisa kekerasan terjadi, marah-marah, dengkit-dengkit dan lain sebagainya. Maka itu disebut kategori kerauhan budaya. Kategori budaya gitu ya. Ya, budaya atau kalaya. Terus yang kedua, ada yang disebut manusia. Kerauhan manusia, apa sih sebenarnya manusia itu sendiri? Kerauhan manusia itu sendiri perlu kita maknai dan perlu kita ketahui bersama agar kita bisa membedakan. Contoh kerauhan manusia. Kerauhan manusia itu ketika ada orang yang kerauhan. Nah itu, ketika ada orang yang kerauhan, contoh nih, beli kerauhan, terus beli tidak suka sama saya. Contohnya saya jadi mangku di salah satu pura. Beli di sana sebagai balian atau dasaran, terus beli kerauhan. Beli tidak suka dengan diri saya, terus beli menyalahkan saya pada saat kerauhan. Sing dadi kene, pelih nih, selalu disalahkan. Seorang pemangku atau seorang yang dia tidak suka selalu ia salahkan atau dianggap selalu salah, maka itu bisa dikategorikan manusia karena isin basang, ia pesu emosional, pesu egonya, pesu ada pasti sentimen pribadi begitu. Berarti lebih terkait ke emosional, ego sama sentimen pribadi yang dipendam, dia keluarkan, dia ungkapkan dengan adanya dia kerauhan. Lalu untuk menutupi dirinya
agar lebih dikemas, agar lebih indah, biar maka tidak dia kelihatan dia sentimennya itu kan. iya. Sehingga dia pergunakanlah hal-hal seperti kerauhan ini untuk bisa menyalahkan satu atau dua orang yang ia tidak sukai. Wah, banyak itu bro. Banyak Sering sekali. gitu. Iya, sering kan? Sering, ya. Ini emang realita. Ini emang realita. Terus yang selanjutnya ada kerauhan dewoye. Nah, ini yang paling penting. Tuhan tidak akan turun ketika tidak ada upacara atau tidak diinginkan. Ketika kita menginginkan atau kita memuja atau kita memanggil roh Tuhan atau diri Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa atau ide Sang Yang Pramaning Tunggal, maka beliau pasti akan turun dan merasuki salah satu tubuh manusia. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Ketika Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia, pastinya ketika orang itu kerauhan, dia tidak akan emosional. Pasti omongannya halus, sifatnya menuntun, memberikan dharma wacana, memberikan tuntunan. Ketika ada yang salah tidak menyalahkan, tetapi dia mengatakan bahwa ini ada yang kurang, lalu apa yang harus dibenahi, lalu apa yang harus dilengkapi, maka dia akan memberikan jalan keluarnya, memberikan itu kepada orang yang dia ajak berbicara. Oleh karena itulah ketika dewa, sifat-sifat dewa itu sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah senyum, sudah gembira, menghormati sesama, rendah hati, maka itu disebut sifat-sifat dewa. Maka ketika dewa kerauhan atau Tuhan turun dalam konteks kerauhan atau meminjam tubuh manusia, maka itulah sifat-sifat yang bisa ciri-ciri kita ketahui bersama mengenai tentang kerauhan dewoye itu sendiri. Jadi intinya kalau kerauhan dewoye itu harus didahului dengan sebuah upakara gitu, Jero? Upakara dan juga sebuah pemanjatan doa untuk pemanggilan Tuhan. Berarti nggak sekarang nih saya melihat gejala yang sering terjadi di masyarakat, apalagi musim-musim corona kayak gini ini kan banyak tuh di Facebook, banyak contoh. Apalagi masa corona saat ini, banyak orang yang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa berpenghasilan, banyak cicilan, cicilan menumpuk, utang menumpuk, karena emosionalnya meluap, kerauhan. Ya. Manusia tuh. Itu manusia. Oleh karena itu, orang kerauhan itu harus kita bisa bedakan mana yang dewoya, mana manusia, mana kalaya. Karena semua itu berbeda-beda. Jangan sampai ketika ada orang kerauhan akan bisa merusak daripada orang-orang yang mendengarkan atau menjerumuskan orang-orang yang mendengarkan itu. Kalau kita tidak tahu itu kerauhan apa gitu misalnya. Bisa jadi orang kerauhan malah dia menjerumuskan orang-orang yang mendengarkan dia ketika dia kerauhan, menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu marilah kita pilih-pilih, marilah kita pilih dan pilah, marilah kita pikirkan bersama, marilah kita berpikir dengan logika. Berarti kalau orang kerauhan itu misalkan dia mau baos atau memberikan sesuatu, memberitahukan kepada warga yang ada di sana, belum tentu atau jangan langsung dipercaya ya, Jura? Begini, bukannya saya tidak menyuruh orang untuk percaya orang kerauhan, percaya atau tidak percayanya kembali ke diri masing-masing. Hanya saja boleh kita percaya, tetapi agar bisa kita membedakan. Oh ya, kuncinya yang ditekankan. Kuncinya adalah bisa membedakan, bukan mempercayai atau tidak mempercayai. Masalah percaya ataupun tidaknya kembali kepada diri kalian masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi pada dasarnya adalah kita bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana Buddha kala. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Lalu di kesempatan yang baik ini saya akan memberikan sedikit dharma wacana juga mengenai tentang ilmu pengeliakan. Langsung nih ilmu pengeliakan. Karena ini berkaitan nih. Berkaitan satu paket mengenai tentang ilmu pengeliakan. Saya akan sedikit memberikan pemahaman. Orang yang bisa ngeliat itu, tidak semua orang yang bisa ngeliat itu buruk. Karena aliran pengeliakan itu ada berbagai macam. Yang saya ketahui ada dua macam, ada Durga Berawi, ada Siwa Berawi. Ketika kita berbicara masalah Durga Berawi, ketika kita berbicara masalah pengeliakan Durga Berawi, kadangkala yang sering terjadi ketika dia menyembah Durga Berawi atau melaksanakan aliran pengeliakan Durga Berawi, maka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Contohnya bisa menyakiti sesama, ngai ugig, bisa artinya membuat cetik untuk bisa membunuh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi kalau ada pengeliakan yang memang baik, yang memang alirannya positif, seperti
pengeliakan tadi sudah Durga Berawi, sekarang Siwa Berawi. Siwa Berawi. Ketika kita berbicara masalah Siwa Berawi, orang yang bisa ngeliat atau ikut aliran pengeliakan Siwa Berawi itu sendiri, kadangkala kebanyakan ia melakukan kebaikan atau tertulung. Perlu saya tekankan, pengeliakan itu sendiri tidak semuanya buruk, tidak semuanya tidak baik, tetapi tergantung daripada orang yang memakainya. Oknum berarti ya. Ketika dia memakai ilmu pengeliakan itu dengan salah untuk menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka ia bisa dikategorikan mugik atau melakukan tindakan yang tidak baik. Tetapi kalau dia melakukan kegiatan atau melakukan ilmu pengeliakan atau ilmu kebatinan pengeliakan itu dengan baik untuk membantu sesama, untuk mengobati sesama yang sakit, maka orang yang menekuni ilmu pengeliakan ini adalah ilmu pengeliakan yang baik, yang nantinya bisa membawa dia menuju alam yang lebih baik di dalam kehidupannya yang akan datang. Begitu. Karena tujuan orang ngeliat itu apa? Tujuan orang ngeliat itu ada 3. Yang pertama, tujuan pengeliakan itu, tujuan orang yang mau belajar ngeliat itu agar bisa mengkebar. Karena orang yang bisa ngeliat itu bisa jadi api. Tujuannya agar bisa terbang. Yang kedua, agar bisa berubah wujud. Contoh, seperti orang tua bisa menjadi orang muda, wanita tua bisa menjadi wanita cantik, pria tua bisa menjadi pria yang tampan. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memuja. Untuk memuja. Sebenarnya orang yang bisa ngeliat ini tidak di neraka. Pasti dia akan diterima di tempat yang layak. Karena apa? Karena orang yang ngeliat ini adalah pemuja daripada Tuhan. Hanya saja ia melakukan sesuatu, ada yang baik, ada yang buruk. Seperti Siwa Berawi, dia memuja Dewa Siwa. Ketika dia memurti, maka dia berubah menjadi ilmu pengeliakan. Tapi dia dalam konteks ilmu pengeliakan itu, dia memuja kebesaran ide Betara Siwa. Maka di sanalah dia akan masuk ke dalam Siwa Loka. Ada yang disebut tadi Durga Berawi. Ketika dia berbicara kita masalah Durga Berawi, ketika orang itu belajar ilmu pengeliakan, tapi dia memuja Durga, makanya ketika dia meninggal, maka dia akan bisa menjadi sisya daripada ide Betari Durga. Atau dia bisa ditempatkan oleh ide Betari Durga di mana yang sudah dia tentukan, seperti sesuai dengan karma perbuatan di masa hidup. Begitu. Itu yang patut kita sadari bersama. Dan saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang sering terlontarkan. Apa itu? Bagaimana sih Jero caranya untuk bisa menolak ilmu liak? Nah, itu penting. Menolak ilmu liak. Penolakan ilmu liak agar tidak bisa masuk atau tidak mengganggu diri kita di dalam konteks rumah kita. Yang pertama, sampunang lali ngaturang bakti ring penunggun karang. Oh, di penunggun karang nih. Jangan pernah bosan atau jangan pernah berhenti atau jangan pernah kita lalai untuk berdoa di Pelinggih Penunggun Karang. Karena Pelinggih Penunggun Karang ini adalah cikal bakal atau sebagai satpam daripada penghuni rumah atau pekarangan kita sendiri. Kalau satpam ibaratnya nih seperti kasar nih. Contoh seperti dunia nyata. Kalau sudah punya satpam, tidak digaji, tidak dikasih aturan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, apakah satpam itu akan betah untuk menjaga rumah kita? Jelas nggak betah. Jelas tidak betah. Jelas nggak betah. Pastinya ketika satpam kita ini tidak betah untuk menjaga rumah kita, maka akan banyak masuk hal-hal negatif yang akan masuk. Lolos begitu saja. Lolos begitu saja. Karena tidak peduli. Iya. Oleh karena itu, sama seperti penunggun karang ini atau sedang karang, penunggun karang ini harus dijaga dengan baik. Karena ketika kita lalai dengan penunggun karang ini, maka ilmu pengeliakan atau aji ugik adlok neranjana ini bisa masuk ke dalam pengarangan kita. Oleh karena itulah, jangan pernah kita lalai ngaturang bakti ring penunggun karang. Yang pertama, kalau saya misalnya setiap klion atau kajeng klion 5 hari atau 15 hari sekali ngaturang ketipak galeng, medaging talu hasil mengguling, medaging lekesan, kita haturkan kepada hadapan yang berstana atau melingih ring penunggun karang. Nunas tirta ring penunggun karang, margiang raris tirta punike ring paumahan atau ring pekarangan untuk bisa menetralisir hal-hal yang negatif, sehingga hal-hal yang tidak baik tidak bisa mengganggu di kehidupan kita, apalagi di dalam rumah kita, agar bisa tercapainya keharmonisan di dalam rumah tangga. Begitu. Yang kedua, dengan cara kita mesegeh.
Semakin kita setiap hari mesegah, maka semakin baik rumah kita. Karena apa? Karena di segah itu kita mengaturkan sesajen yang tujuannya untuk memberikan makanan kepada Buddha Kala. Kenapa kita harus memberikan makanan kepada Buddha Kala? Agar tujuannya tidak nadah sang amanusa. Gimana itu? Mangda nenten ngenadah sang amanusa, yang artinya adalah agar tidak membahayakan manusia atau penghuni daripada rumah itu sendiri. Kalau orang lapar, sama seperti binatang. Kalau binatang sedang lapar, anjing contohnya, singa contohnya. Kalau sedang lapar, kita dekati pasti dicaplok, Ya, betul. pasti kita digigit. Walaupun anjing peliharaan kita kalau Iya. memang dikasih makan, bisa aja kita digigit. Bisa digigit. Karena apa? Karena dia lapar. Iya, Karena kita tidak memberikan dia makanan. Iya. Tapi kalau sudah kita seperti anjing, kita berikan dia makanan, maka dia akan boh, kalau bahasa Balinya, atau jinak. Dia akan jinak kepada penghuninya. Gitu. Sama seperti Buddha Kala ini, kita maknai dengan segahan itu sendiri. Gitu. Jadi Buddha Kala ini juga bisa menghindarkan kita dari hal-hal negatif itu. Bisa. Juga? Karena apa? Karena Buddha Kala seperti tadi saya sampaikan di awal, sifat Buddha Kala ini kan merusak. Ya. Oleh karena itu, agar Buddha Kala ini tidak merusak, maka perlulah kita mengaturkan sesajen seperti segahan. Contoh, segahan putih kuning, segahan poleng, segahan manca warna. Itu bisa diaturkan di pelinggih atau di lebuh kita atau di pekarangan kita untuk menetralisir hal yang buruk. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa berdoa dan baca Gayatri Mantra. Do Subarago melemat-lemat memantra. Cukup Gayatri Mantra. Karena apa? Karena Gayatri Mantra itu adalah mantra ibu yang harus kita pahami. Karena sebelum ada mantra-mantra yang lain, maka dasar daripada mantra itu sendiri adalah mantra Gayatri Mantra. Kalau tidak bisa membaca mantra Gayatri Mantra, ucapkan Om saja sudah cukup. Itu Karena cukup. Aum itu, A-U-M kan gitu kan? Aum itu sendiri sudah mencakup 3 dewa atau Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ang, Man. Makanya Aum, Ang, O niki, U niki M niki Man. Oleh karena itu dijadikanlah Maka ketika kita mengucapkan kata itu saja, maka kita sudah memuja ketiga Tuhan itu sendiri. Gitu. Berarti kalau kita nggak bisa mengucapkan mantra, berarti Ya. kita cukup Cukup dengan itu saja. Gayatri Mantra. Gayatri Mantra. Dan kalau tidak bisa, kita cukup dengan Aum itu aja. Iya. Dan perlu saya tekankan dan perlu saya sampaikan, ilmu pengeliakan itu sendiri tidak hanya bisa dipelajari saja. Mari ragam belajar, bahwa bisa ngeliat, bukan hanya saja ilmu. Contoh, ketika kita mencari pengasih asih. Iya. Kalau kita suka mencari pengasih asih atau mencari pengelaris di dalam dagangan kita agar laris, mencari pengelaris, maka lama-kelamaan maka itu akan bisa berubah menjadi pengeliakan yang tidak kita sadari. Oh, itu bisa jadi pengeliakan Bisa. juga. Jadi, Karena apa? jadi tanpa kita sadari, tiba-tiba kita udah bisa ngelihat. Gitu. Iya, karena ilmu pengeliakan itu banyak macamnya juga. Ilmu pengeliakan yang pertama, orang itu bisa ngelihat bukan hanya saja dari belajar pengeliakan, tetapi ketika dia seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia mencari ilmu pengelaris atau dia mencari sesabukan pengelaris. Dalam sesabukan pengelaris itu ada apa? Ada penggeger, ada sampian emas di sana. Ada aksara, ada mirah dan lain sebagainya. Ketika itu dipergunakan sebagai sesabukan pengelaris, maka lama-kelamaan itu bisa menjadi berubah ilmu pengeliakan. Tanpa orang yang Orang itu menggunakan belajar, tanpa sadari dia bisa. Iya, tidak sadar bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat orang akan menyembuhkan atau orang akan menilai atau orang akan melihat dia berubah wujudnya. Tapi lama kelamaan dia bisa sadar nggak? Bisa sadar kalau dia mau berubah. Oh, Gitu. mungkin ada yang sadar karena mungkin dia ngerasa enak bisa ngelihat, malah ditingkatkan, dilanjutkan. Iya, juga bisa ya. jadi banyak yang terjadi seperti itu juga. Yang kedua, orang bisa ngelihat karena seperti tadi melek durga itu. Oh, itu Melek durga yang ada kadengan di lidah. yang ada tandanya di lidah gitu. Iya, karena itu melek durga yang secara tidak langsung dapat penugerahan ide dari durga. Oleh karena itu secara tidak langsung dia nanti ketika dia tua atau sudah umurnya menjadi orang dewasa atau sudah tua atau sudah renta, tidak ia sadari, maka dia secara tidak langsung bisa menekuni atau bisa masuk ke dalam ilmu pengeliakan itu sendiri Tanpa dia belajar. tanpa dia belajar. Tetapi itulah maknanya, itulah kita harus bagaimana caranya kita menetralisir itu dengan cara pebayukan agar itu tidak terjadi. Oh, jadi yang orang-orang yang memiliki milik durga itu masih bisa dibayar. Masih bisa dibayuh dan dinetralisir sehingga hal yang tidak baik dia tidak akan dapatkan dalam kehidupannya ini. Gitu.
Lalu selanjutnya, ada orang bisa ngeliat karena keturunan. Nah, Itu sering dengar. iya. Dulu leluhurnya, neneknya bisa ngeliat. Ketika neneknya meninggal, turunlah ke ibunya. Meninggal ibunya, turunlah kepada anaknya. Karena penglihatan ini bisa dalam konteks turun-temurun. Oleh karena itu bisa tidak disadari oleh keturunannya, sehingga dia bisa sakti, bisa ririh, bisa ngeliat, bisa nyakitin, bisa ngegig gitu. Tunggu dulu. Untuk ilmu penglihatan yang keturunan ini, apakah semua walaupun leluhurnya dia itu menguasai ilmu lihat, tapi yang tingkatnya masih rendah, apabila dia meninggal, ilmunya ini turun juga, atau harus misalkan leluhurnya ini udah sakti gitu, udah level tertinggi? Tergantung daripada leluhurnya ingin diteruskan atau tidak. Ketika tidak ingin diteruskan, maka dia akan menyomil ilmu penglihatannya itu sendiri sebelum dia meninggal. Tapi kalau dia ingin meneruskan, maka ketika dia meninggal, maka ada manik bang yang ada dalam perutnya itu, yang orang bisa ngelihat itu. Ketika dia sudah meninggal, maka manik bang ini akan muncul, akan keluar, dan siapapun yang dekat atau siapapun yang menjadi keturunannya, maka manik bang ini akan masuk ke dalam tubuh keturunannya itu, sehingga secara tidak langsung dia bisa memutih menjadi ilmu penglihatan. Gitu. Bisa nggak dihindari itu kira-kira? Bisa dihindari kalau memang sudah kita ketahui orang tua kita atau penglihatan kita bisa ngelihat, maka secara tidak langsung sebelum dia meninggal maka harus dinetralisir dengan cara napi, dengan cara mengajak dia untuk berubah dan mau menyumil sahananing ilmu penglihatan atau ajiugingnya itu sendiri. Gitu. Jadi sebelum dia meninggal itu harus disomio dulu. Disomio dulu ilmu penglihatannya. Gitu. Lalu selanjutnya ada ilmu penglihatan urian ben meli. Meli juga ada nih. Contoh seperti sabuk, meli sabuk raga, bukan sabuk TK, bukan sabuk SMP, bukan sabuk SMA ya, tetapi sabuk yang memang dipergunakan untuk ajang ilmu penglihatan atau uji kesaktian. Beli ke balian, beli ke tempat-tempat yang memang orang yang bisa membuat sesabukan itu agar kebal, agar sakti dan lain sebagainya, akan bisa mengkebar pangnya dari rejuna, pantepu gantang, pantepu bagus. Sehingga apa yang terjadi lama kelamaan ketika kita tidak memberikan sesajen kepada sabuk itu, maka yang terjadi adalah nyabuk itu ngamah angge. Sabuk ngamah angge ini adalah dia akan menggerogoti tubuh kita sendiri dan akan membuat diri kita sakit, dan lama kelamaan bisa menjadi ilmu penglihatan atau bisa ngugik gitu. Sabuk itu yang merongrong tubuh kita. Iya gitu. Oleh karena itulah cukup kita dengan garis tangan saja kita jalani kehidupan kita sehari-hari, dan jangan melebihi daripada apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Karena itu jauh lebih baik daripada kita melakukan sesuatu dengan cara yang berlebihan, sehingga akan merusak diri kita sendiri dan juga merusak lingkungan kita, dan juga malah akan merusak keluarga dan keturunan kita pada nantinya. Gitu. Dan juga mengenai ilmu penglihatan ini, apakah harus ada batasan usia gitu juga untuk bisa mempelajari ilmu ini? Tidak ada batasan sebenarnya. Ketika orang itu sudah mengerti, maka dia bisa mempelajarinya. Misalkan anak muda gitu, misalkan dia kan lagi ego-egonya tuh, Iya. lagi emosional. Oh, saya pengen gini, biar sakti, biar dan lain macam gitu. Belajar penglihatan gitu Bisa. atau malah jadi bumerang buat dirinya sendiri? Bisa, tetapi akan malah jadi bumerang dalam diri sendiri. Oh, karena kan gitu. dia ibaratnya belum bisa memahami untuk apa dan apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah memahami ilmu penglihatan itu sendiri. Jadi tujuannya dia tuh nggak tahu dia. Nah, iya. Oke, kalau gitu mungkin sudah kita bisa dengarkan penjelasan dari Juru Dasar Nalit mengenai melik yang pertama, dan juga kerauhan, dan yang terakhir tentang ilmu penglihatan. Semoga teman-teman yang menonton siaran langsung ini bisa memetik hikmah dari pembicaraan kita pada hari ini, dan juga sedikit tidaknya bisa memahami apa itu melik, jenis-jenis kerauhan, dan ilmu penglihatan. Oke, Juru Dasar Nalit yang mau disampaikan lagi sebelum Baik. tutup? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita bersama dan juga mengedukasi kita bersama dan menambah sebuah ilmu pengetahuan. Jangan lupa share video siaran langsung ini agar kita tidak pelit ilmu, agar bisa kita membagikan ilmu ini kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa paham dan memahami dan bisa mengetahui apa itu melik, apa itu kerauhan, dan apa itu penglihatan, agar kita tidak salah persepsi untuk melakukan ataupun untuk memikirkan segala sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Titiang Sinap untuk para Santi. Om Santi 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 Om.